Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan perpanjangan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Sekedar informasi dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk di tahap 1 tahun 2026 ini sifatnya hanya perpanjangan. Jadi bagi yang sudah mendapatkan KJP di tahap 2 tahun 2025, maka bisa mengajukan perpanjangan di tahap 1 tahun 2026. Sedangkan untuk pendaftaran baru nantinya direncanakan akan dilaksanakan pada tahap 2 tahun 2026. Nah, ini untuk besaran dana KJP Plus ini tidak terlalu banyak perubahan ya Bapak Ibu. Masih sama sepertinya untuk jenjang SD itu di negeri itu 250.000 dan untuk swasta atau madrasah itu 130.000 untuk SPP dan biaya personalnya per bulan itu 250.000. Untuk SMP, MTS, SMP LB, untuk jenjang SMP negeri itu 300.000 untuk biaya personal per bulan. Sedangkan untuk sekolah swasta itu mendapatkan tambahan SPP 170.000. Dan untuk biaya personalnya tetap sama 300.000. Untuk SMA, MA, SMA LB itu 420.000 untuk negeri dan tambahan 290.000 untuk SPP. Untuk biaya personalnya tetap sama. SMK itu 450.000. Dan untuk PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di paket A, B, C itu 300.000 untuk yang negeri. Dan untuk yang swasta itu tidak ada biaya SPP, yang ada tetap biaya personal 300.000 juga. Untuk lembaga kursus pelatihan itu 1.800.000 per semester. Dan untuk sekolah atau madrasah swasta peserta SPMB bersama itu nanti ada klasternya. Nanti per klaster itu berbeda ya. Untuk klaster itu dibagi menjadi tiga, yaitu klaster satu, klaster 2, klaster 3. Nanti yang membedakan itu hanya pada SPP-nya saja. Untuk SMP, klaster 1, 2, 3 untuk biaya personalnya tetap sama yaitu 300.000. Yang membedakan hanya SPP-nya di 225.000 untuk klaster 1, 350.000 untuk klaster 2 dan 623.705 untuk klaster 3. Dan untuk SMA itu klaster 1 sampai 3 juga sama, 420.000 untuk biaya personal. Dan untuk SPP-nya di 620.000 untuk klaster 1 dan 920.000 untuk klaster 2 dan 1.100.000 untuk klaster 3. SMK untuk klaster 1, 2, 3 juga sama untuk biaya personalnya yaitu 450.000 dan klaster 1 ada tambahan SPP 620.000, klaster 2 920.000 dan klaster 3 1.100.000. Dan ada catatan penting, pada murid sekolah rakyat dan sekolah gratis dapat mengajukan KJP Plus juga, tetapi hanya mendapatkan bantuan dana personal, tidak mendapatkan dana bantuan untuk SPP. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tata cara pemberkasannya Bapak Ibu. Jadi, perlu diingat dan perlu Bapak Ibu ketahui, ini hanya untuk penerima exiting KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar di tahap 2 tahun 2025 ini bisa mengajukan perpanjangan. Namun jika belum masuk di tahap 2 tahun 2025, itu nanti di bulan Agustus itu rencananya akan diadakan pendaftaran baru. Oke, untuk yang pertama, Bapak Ibu datang ke sekolah pada saat verifikasi penerimaan exiting KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Nah, ini Bapak Ibu datang ke sekolah, terus orang tua wali membawa dokumen persyaratan verifikasi yang untuk persyaratannya nanti akan diberikan oleh sekolah atau nanti saya akan berikan linknya di bawah untuk download. Surat permohonan gubernur itu nanti seperti biasa yaitu surat permohonan diisi oleh orang tua wali. Terus surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai dengan ketentuan. Itu juga sama seperti tahun kemarin. Terus ada fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP orang tua atau wali murid. Untuk formatnya nanti akan saya sediakan di kolom komentar untuk Bapak Ibu unduh dan Bapak Ibu bisa isi atau juga Bapak Ibu bisa datang ke sekolah masing-masing untuk meminta format baku untuk surat permohonan dan surat ketaatan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tata cara untuk melakukan verifikasi ya Bapak Ibu. Jadi, mohon diperhatikan ini adalah tata cara untuk verifikasinya. Oke, untuk kelayakan dokumennya, yang pertama adalah surat permohonan kepada gubernur, terus surat pernyataan penggunaan dana KJP Plus sesuai dengan ketentuan.
yang nantinya akan saya berikan linknya di bawah. Terus ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua. Nah, ini adalah syarat wajib yang perlu Bapak Ibu siapkan. Setelah kelayakan dokumen, nanti ada kelayakan legalitas dan integritas. Yang pertama adalah anak Bapak Ibu harus terdaftar sebagai murid aktif, memiliki NISN dan tercatat di Dapodik atau EMIS. Nah, itu adalah syarat wajib. Terus disiplin hadir sekolah serta mematuhi tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Lalu ada kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu. Nah, ini penting sesuai dengan Pergub nomor 1250 atau 1250 tahun 2020. Yang pertama adalah pekerjaan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluarga dalam satu kakak yang bekerja sebagai ASN, TNI Polri, anggota MPR, dan lain sebagainya itu tidak layak untuk mengajukan KJP. Namun untuk P3K paruh waktu dan KKI itu masih boleh untuk diajukan di tahap 1 tahun 2026. Terus ada kendaraan. Anggota keluarga dalam satu kakak itu tidak boleh memiliki mobil atau kendaraan roda 4. Terus aset ya, anggota keluarga dalam satu kakak itu tidak boleh memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar. Terus kondisi rumah, anggota keluarga dalam satu kakak tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Dan itu adalah persyaratannya yang Bapak Ibu harus penuhi untuk melanjutkan KJP tahap 1 tahun 2026. Nanti untuk teknis verifikasinya itu sesuai dengan sekolah masing-masing, apakah nanti di survei atau hanya mengirim foto dan lain sebagainya. Itu nanti akan disesuaikan oleh sekolah masing-masing dari sekolah Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah timeline verifikasi penerimaan exiting KJP tahap 1 tahun 2026 atau jadwal. Nah, untuk jadwal persiapan berkas itu tanggal 22 sampai tanggal 23 Januari 2026. Jadi Bapak Ibu harus sudah menyiapkan berkas dari tanggal 22 sampai tanggal 23 dan harus segera diserahkan ke sekolah untuk diproses oleh sekolah. Lalu nanti sekolah akan verifikasi dan unggah SPT jam sekolah itu di tanggal 26 sampai tanggal 6 Februari. Jadi Bapak Ibu segera untuk mempersiapkan berkasnya, menanyakan ke sekolah apakah sudah proses untuk perpanjangan KJP atau belum. Jika memang sudah, Bapak Ibu bisa minta untuk format-formatnya dan segera diisi lalu dikembalikan ke sekolah. Oke, verifikasi Dinas Pendidikan tanggal 9 sampai 18 dan penetapannya nanti tanggal 19 sampai 19 Februari sampai 5 Maret 2026. Nah, ini untuk larangannya, saya rasa masih sama dari tahun ke tahun, yang tidak boleh merokok, tidak boleh terlibat tawuran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca, nanti ada sanksinya, yaitu sanksi paling berat adalah pemutusan KJP Plus. Nah, ini akan berdampak pada KJP Bapak Ibu, KJP dari siswanya, apabila siswanya melanggar salah satu dari 23 poin ini. Jadi perlu diperhatikan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi KJP Plus tahap 1 tahun 2026 ini. Jadi Bapak Ibu perlu siapkan dulu berkasnya karena memang waktunya sangat mepet. Jadi terkadang ada sekolah yang minta di-scan, ada sekolah yang langsung dikumpulkan saja gitu kan. Jadi nanti beda-beda kan per sekolahnya. Jadi yang penting Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu saja berkasnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.